Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, brothers and sisters? I hope all of you are in a great condition and stay healthy in your home and keep strong when we are facing a global pandemic COVID-19. So, in this video, I would like to share about some tips and tricks when you want to deliver an English speech. But before we talk about some tips and tricks in delivering English speech, I would like to give you some example. And all of you can give me some critics and suggestion because I'm still learning until present. Let me to change the quote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency, Mr. Muhafiz as the Director of Ma'had Al-Jami'ah Yahya Salatiga, the Honorable all the teachers and staffs of Ma'had Al-Jami'ah Yahya Salatiga, the Honorable all of the functionary of Ma'had Al-Jami'ah Yahya Salatiga, and unforgettable all of my friends whom I love. First of all, let's pray and thank unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad SAW, the last messengers of God, has been guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from the Jahiliyah era into Islamic era, namely Al-Islam. Thirdly, I don't forget to say thank you to Master and Mistress of the ceremony, has been giving me the chance to deliver my speech in front of you all. In this happy situation and great condition, I would like to deliver my short speech by the title Fasting. Brothers and sisters, fasting is one of the 5 pillars of Islam, or namely Rukun Islam, that must be fulfilled by all of the Muslims in all around the world. Fasting has been obligated by our God Allah Subhanahu wa Ta'ala in the Holy Quran, Surah Al-Baqarah, verse 183, that contains that all of Muslims are obligated to do fasting in order to reach the taqwa. Taqwa is a high level of humans in this world. Taqwa means that we must fulfill all of the instruction by our God Allah Subhanahu wa Ta'ala and avoid all of everything that forbidden by our God. Brothers and sisters, when we do fasting, we have to do with fightful and not only keep our body from the hungry and from the thirsty. It's a common fasting, but one of hadith says that for everyone who can fasting with more of fightful, the sins in the past will be forgiven by our God. Langsoma iman wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. That's the hadith statement. Brothers and sisters, when we do fasting is the best way to make an opportunity when our praying will be received and received by our God Allah Subhanahu wa Ta'ala. The hadith say that those are 3 types of people that the praying will be easily received by our God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatu da'watin la turaddu da'watuhu. Firstly, for the fasting, for the faster people until break the fasting into Maghrib. Secondly, great leader, brothers and sisters. According to this speech, I would like to invite all of us to do fasting or fightful, and we have to pray as much as we can, because fasting is the best way to deliver a prayer to our God. We will be more easily received by our God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Brothers and sisters, I think that's all for me. May my speech will be useful for us, and I do apologize for my mistakes if any. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi contoh pidato saya, pidato impromptu, jadi pidato yang secara langsung tanpa persiapan. Saya tadi hanya berpidato sesuai apa yang saya ketahui. Jadi ya impromptu without any long time for preparation. Jadi sebetulnya kenapa saya pidato dulu itu supaya teman-teman bisa menilai sendiri bahwa saya juga sebetulnya tidak terlalu pandai dalam berpidato, jadi masih pas-pasan. Dan yang ingin saya sampaikan di video ini, saya ingin sedikit berbagi tips bagaimana untuk berpidato yang baik. Oke. Yang pertama, kita harus memulai pidato kita dengan penuh senyuman. Ibaratkan kita itu orang yang hebat, jadi jangan sampai kita mau berpidato tapi kita sendiri masih merasa bahwa kita masih rendah dalam penguasaan vocab bahasa Inggris. Jadi sebetulnya kita harus membayangkan bahwa kita itu orang hebat supaya kita bisa menyampaikannya dengan penuh confident, dengan penuh percaya diri. Tips yang kedua, kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bisa aktif dalam berbahasa. Nah, jadi saya dulu pernah mengikuti kompetisi ini ya, pidato the speech di salah satu lembaga. Nah, kan ada 3 best speaker. Nah, 2 ini adalah orang memang orang yang student atau mahasiswa jurusan bahasa Inggris, dan saya sendiri yang non bahasa Inggris. Nah, saya itu dalam hal aksen, dalam hal logat bahasa Inggris saya kurang begitu mendalami. Saya malah Indonesian accent gitu lah. Jadi pidato itu sebetulnya ya yang penting komunikatif. Kita bisa menyampaikan pesan kepada orang lain. Contohnya seperti video yang satu ini. First of all, I would like to thank to record my appreciation to the Indonesian ambassador to Madrid, to Spain, for inviting me to this very important. Nah, beliau adalah Profesor Azumardi Azra. Jadi sebetulnya dalam menyampaikan bahasa Inggris itu ya accent itu nomor sekian dulu lah. Yang penting kita bisa membuat kalimat yang runtut. Dalam artian kalimat itu ada subjeknya, ada kata kerjanya. Jadi supaya tidak membingungkan orang lain. Gitu. Jadi sebetulnya bahasa Inggris, speech bahasa Inggris itu semudah itu, teman-teman. Yang ketiga, nah ternyata speech itu tidak perlu komunikatif. Ya, jadi menurut pengalaman saya kemarin di salah satu lembaga kursus itu, speech itu tidak perlu komunikatif. Yang penting kita bisa menyampaikan informasi yang kita ketahui kepada audiens. Nah, yang informatif itu lebih tepatnya ke preaching. Preaching itu lebih ke ceramah. Jadi kita harus komunikatif, jangan sampai kita ngomong sendiri. Terus yang keempat, nah kita harus membiasakan diri untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Caranya yaitu kita harus bisa membangun language environment. Misal ya kita mengajak teman kita yang sama-sama minat dalam bahasa Inggris, kemudian kita sering bercakap-cakap dengan dia menggunakan bahasa Inggris. Ataupun kalau misalkan gak nemu teman sama sekali, kamu bisa berhadapan dengan cermin dan kamu ngomong bahasa Inggris at least 1 minute misalkan. Tapi ya harus continuously, harus berkelanjutan, harus istiqomah supaya kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan kita dalam berkosakata. Nah, carilah satu topik misalkan about education and you try dan kamu mencoba untuk berbicara dalam bahasa Inggris tentang education misalkan. Dan yang terakhir adalah tips yang kelima. Jadi semua teori itu tidak ada yang salah. Yang penting kita prakteknya. Because language is about practice. Jadi bahasa itu ya tentang praktek. Banyak
teori-teori bagaimana kita meningkatkan kosakata dalam bahasa Inggris, bagaimana kita membuat grammar yang baik gitu. Itu banyak sekali, dan yang penting itu kita berani praktek gitu ya. Jadi saya sendiri pun sampai saat ini masih belajar, dan saya sebagai orang introvert itu cenderung susah ketika ngomong di depan publik. Tapi alhamdulillah ya saya cukup berani untuk mencoba walaupun dengan berbagai keterbatasan. Tapi percayalah bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. So, for all of students of Mahat Al-Jamiah YN Salatiga, I hope you can try your best. Demikian tips dan trik dari saya tentang speech dalam bahasa Inggris. Jika teman-teman ada tambahan, kritik atau komentar mengenai apa yang telah saya sampaikan di video kali ini, teman-teman bisa mengisinya di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Semangat dan terus berproses bersama di Mahat Al-Jamiah YN Salatiga. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.